Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam kepada kita semua. Kembali pada malam hari ini saya mengajak kita bergabung di dalam persekutuan doa kita. Mari kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Dan kita yakin Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan setiap doa kita. Dan Dia akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak, waktu, dan caranya. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan. Sebagai manusia, sering sekali kita menyakiti hati Tuhan, menentang Tuhan. Bahkan sering sekali kita mengasihi diri kita sendiri lebih daripada Tuhan. Tapi kita sungguh tahu, kasih Tuhan kepada kita dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kasih-Nya begitu besar, begitu dalam kepada kita. Sebab itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita menaikkan satu pujian. Ku sesal akan diriku. Ku sesal akan diriku, menentang Tuhan selalu. Ataplah lemah imanku, menolakkan kasih-Mu. Dengan congkak nyataku, hanya cinta diriku. Dengan congkakku berkata, hanya cinta diriku. 主是被死在太希冀，始终不将我丢弃，使我见到流水身体，听他为敌人祈祷。一生我就对主说，虽爱鸡蛋也爱你。一生我的心对主说，虽爱鸡蛋也爱你。Musik intro kita nyanyikan kembali dalam bahasa Indonesia. Dengan kasih-Mu yang besar, taklukkan hati aku. Jadikan aku milik-Mu, ku masyurkan nama-Mu. Sandar rahmat kataku, hanya mengasihi-Mu. Sandar rahmat-Mu kataku, hanya mengasihi-Mu. Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita semua, mari kita menundukkan kepala kita. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur. Sekaligus juga kita memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Karena kita tahu sebagai manusia, sering sekali kita menyakiti Tuhan, menentang Tuhan. Mari kita mengaku semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripada Dia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mau mengucap syukur untuk semua rahmat berkat daripada Tuhan. Kami masih boleh bernafas sampai saat ini. Kami masih boleh datang menghadap Tuhan. Itu hanya semata-mata karena karunia daripada Tuhan yang melayakkan kami untuk boleh datang menghadap Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan usaha kami, untuk setiap aktivitas kami yang boleh Tuhan terus tuntun dan pimpin. Kami juga mau memohon pengampunan daripada Engkau.
Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan daripada Engkau. Bahkan setiap dosa-dosa kami. Karena Engkau adalah Allah yang menyelidiki hati kami masing-masing. Apa yang ada di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, Engkau sungguh tahu Tuhan. Sebab itu kami datang, memberanikan diri kami untuk mengaku semua dosa-dosa kami kepada Engkau, Bapa kami, Maha Tahu dan juga yang bermurah kasih. Kami tahu Tuhan di dalam menjalani hidup ini, kami sering sekali mengabaikan Tuhan secara khusus di tengah-tengah kesibukan kami, aktivitas kami sehari-hari yang begitu padat. Seringkali kami melupakan Engkau. Kami lebih mengutamakan pekerjaan dan aktivitas kami, tidak mendekat dan juga mencari bahkan juga beribadah kepada Engkau. Bahkan kadang kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam mengerjakan segala sesuatu, bahkan menyelesaikan segala permasalahan persoalan kami. Sering kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami lupa mencari dan juga mengandalkan Engkau. Kami sering menyakiti Engkau, bahkan juga menyakiti orang lain. Di dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami, bahkan kadang-kadang kami berprasangka buruk kepada orang lain, menyakiti orang lain secara sadar maupun tidak sengaja ataupun tidak sengaja. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang memohon pengampunan daripada Engkau. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami sungguh memohon Tuhan, dengan kasih karunia daripada Engkau sekali lagi boleh mengampunkan kami. Dan bila Roh Kudus-Mu Tuhan itu yang terus bekerja dan bekerja terus menegur kami ketika kami melakukan hal yang sudah menyimpang daripada firman-Mu, menuntun kami sehingga kami betul-betul boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang berbuah terus, bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan setiap orang melalui hidup kami juga ikut mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kembali kita juga berdoa untuk negara kita Indonesia. Pertama kita berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi yang sedang berlangsung. Kita berdoa juga agar stok vaksin boleh tetap tersedia. Doakan pemerintah, bahkan juga setiap masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga berdoa buat mereka yang terinfeksi COVID-19, agar juga boleh tetap semangat, tetap kuat, bahkan juga mendapatkan pemulihan. Kita berdoa, bahkan juga untuk upaya pemerintah di dalam mencegah gelombang baru daripada COVID-19, secara khusus di saat menjelang mudik lebaran ini. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat para penemu yang boleh menemukan vaksin, bahkan juga yang sedang diadakan, diberikan kepada masyarakat pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka, terus memberikan hikmat, kepintaran bagi mereka, untuk boleh terus mengadakan penelitian-penelitian baru, dan juga biarlah hasil daripada penelitian mereka boleh terus membawa manfaat yang baru, yang baik bagi masyarakat. Kami sungguh berharap Tuhan, dengan adanya vaksinasi yang tengah berlangsung ini, itu boleh membawa kebaikan, manfaat bagi setiap kami yang sudah menerima vaksin ini. Kami sungguh berharap Tuhan, setelah 1 tahun lebih berlalu, masa pandemi ini kami mengharapkan boleh segera berlalu. Bahkan juga kami boleh kembali kepada kehidupan yang normal, melakukan aktivitas kami sehari-hari seperti dulu kembali.
Bagi kami sungguh berharap Tuhan, aktivitas tengah-tengah gereja boleh kembali diadakan secara onsite. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh memohon supaya Tuhan memberkati setiap vaksinasi yang dilakukan pada saat ini. Bahkan juga mereka yang terinfeksi, terpapar COVID-19. Kami tahu Tuhan, ini tidak gampang bagi mereka. Pergumulan yang hebat mereka rasakan. Penderitaan yang hebat mereka rasakan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang tidak tuli dan Allah yang tidak diam. Engkau sungguh mengetahui penderitaan yang mereka alami pada saat ini. Engkau mengerti pergumulan mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap perobatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Tangan-tangan medis yang menangani mereka. Biarlah pemulihan boleh mereka alami dan juga boleh kembali sehat melakukan aktivitas mereka sehari-hari kembali. Berikan semangat hidup kepada mereka. Bila ada damai tetap di dalam hati mereka sehingga boleh menaikkan imun tubuh mereka. Berkati juga setiap para dokter, tim medis yang menangani pasien COVID. Dalam mereka juga boleh terhindar atau juga Tuhan lindungi, tetap boleh dalam keadaan aman dan juga dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah kelelahan mereka menangani begitu banyak pasien, mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan juga tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami juga memohon, biarlah Tuhan terus memberikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam membuat kebijakan-kebijakan secara khusus untuk mencegah penyebaran COVID yang lebih hebat lagi. Biarlah juga kami setiap masyarakat Indonesia ini boleh mempunyai satu kesadaran diri yang tinggi, mampu mengendalikan diri kami dengan baik, bukan saja menjaga diri kami di tengah-tengah pandemi ini, tetapi juga mampu menjaga keluarga kami masing-masing. Biarlah kami boleh tetap mengikuti protokol kesehatan, taat dengan baik, sehingga kami juga boleh mendukung program pemerintah ini di dalam memberantas ataupun menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih, kami serahkan 3 pokok doa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kembali juga kita mau berdoa buat para korban bencana di beberapa tempat, baik di Nusa Tenggara Timur, Jatim maupun Malang, bahkan juga terjadi erupsi Gunung Sinabung, dan beberapa bencana lainnya lagi yang ada di beberapa titik negara Indonesia ini. Kemudian kita juga berdoa buat perekonomian Indonesia secara khusus di masa-masa pandemi ini. Kita berdoa agar pemerintah juga memiliki kebijakan-kebijakan sehingga mampu memulihkan perekonomian daripada negara kita. Tidak lupa juga kita berdoa buat negara India yang saat ini sedang menghadapi gelombang kedua COVID-19. Banyak yang meninggal, banyak yang terinfeksi COVID ini. Berdoa bagi pemerintah juga, masyarakat yang ada di sana secara khusus mereka yang terpapar COVID ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami memohon belas kasihan-Mu kepada para korban bencana di beberapa tempat, baik di NTT, Jatim, Malang, erupsi Gunung Sinabung, dan juga yang lainnya. Kami sungguh memohon Tuhan, Engkau berkarya, bahkan juga berbelas kasih kepada bumi kami Indonesia ini. Setiap korban-korban daripada bencana, baik mereka yang terluka, yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan, dan juga efek-efek yang mereka alami daripada bencana ini. Tuhan, Engkau adakan pemulihan atas kehidupan mereka. Terus memberikan penghiburan, terus memberikan kekuatan bagi mereka. Bahkan juga pemerintah, Tuhan berikan hikmat
untuk boleh melakukan tindakan yang tepat, memberikan pertolongan kepada mereka. Kami serahkan mereka Tuhan, bahkan juga untuk keluarga daripada korban yang tewas, Tuhan juga terus menghibur dan juga menguatkan mereka. Tidak lupa juga Tuhan, kami serahkan perekonomian negara kami ini dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberikan kepintaran, hikmat kepada presiden, wakil presiden, bahkan juga segenap menteri, pemerintah pusat sampai daerah, biarlah mereka boleh saling bekerja sama, memikirkan solusi, bahkan juga program kebijakan yang tepat untuk boleh memulihkan kembali perekonomian negara kami secara khusus di masa-masa pandemi ini. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa mengingat masyarakat yang ada di India saat ini. Kami bisa merasakan Tuhan apa yang mereka alami. Tangisan, penderitaan, duka yang mereka alami karena banyak sekali anggota keluarga mereka yang meninggal karena COVID-19 ini. Tetapi Tuhan, kami percaya sebagaimana Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah India. Sebab itu Tuhan, kami serahkan mereka setiap korban dalam tangan-Mu. Baik keluarga yang kehilangan anggota keluarga, maupun mereka yang terpapar COVID. Tuhan, Engkau bekerja memberikan pemulihan kepada mereka. Biarlah juga Tuhan, Engkau tolong mereka, masyarakat daripada India, sehingga boleh memiliki juga sistem atau disiplin diri yang baik, mampu mengendalikan diri, mampu menjaga diri dengan baik, dan juga taat kepada protokol kesehatan. Berikan juga hikmat kepada pemerintah yang ada di sana untuk boleh secara ketat menjalankan sistem daripada protokol kesehatan ini. Kami serahkan masyarakat India mereka semua dalam tangan-Mu. Engkau berkarya mendatangkan pemulihan juga bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menaikkan satu pujian. Tak ku lupakan Engkau, Woyong Puang Cin. Dalam bahasa Mandarin. Yen mi di ing si, Woyong Puang Cin, Sui nen dao ran nan zu, Mo qi wo ling hun, Sui zai you gu zong, Han hun hei an chen chen, Jiu zai zang kong zao you, Yo yong han liang shen. Wo ya不忘记你，我离去你，我亲手百里你，我旁比不比你，我要不忘记你，我离去你，我是你的救主，安慰照顾你。Bapak Ibu, saya mengajak kita malam ini berdoa untuk kota Medan kita. Alkitab katakan mengajak kita untuk berdoa bagi kota di mana tempat kita tinggal. Sebab itu, mari kita berdoa untuk kota kita, kota Medan. Tetap berdoa agar masyarakat Medan bersedia taat pada protokol kesehatan dengan ketat. Karena kalau kita lihat di jalanan sana masih banyak sekali masyarakat yang tidak memakai masker, yang tetap berada di tengah-tengah kerumunan. Medan adalah titik zona merah COVID-19. Sebab itu mari kita berdoa buat masyarakat kota Medan kita. Juga berdoa untuk perkembangan kota Medan. Doakan ada gubernur dan juga wali kota boleh bekerja sama di dalam memajukan kota kita ini. Tidak lupa juga kita berdoa buat PKMI, sekolah-sekolah metodis, bahkan juga rumah sakit metodis yang ada di Medan. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami mau menyerahkan kota Medan, tempat tinggal kami ini dalam tangan-Mu. Masih banyak Tuhan kami melihat masyarakat yang kurang kesadaran diri di dalam menjaga diri dan juga taat pada protokol kesehatan.
Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang menggerakkan hati kami semua masyarakat yang ada di tempat ini, untuk boleh mendisiplinkan diri kami, mampu menahan diri kami dengan baik, mentaati protokol kesehatan dengan baik, karena hanya dengan ketika kami mampu menjaga diri kami dengan baik, kami baru mampu menjaga keluarga kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gubernur, wali kota, bahkan juga setiap staf yang bekerja. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong mereka boleh saling bahu-membahu, saling bekerja sama memikirkan ide-ide, saling bekerja sama di dalam memikirkan bagaimana cara supaya bisa memajukan dan mengembangkan kota Medan ini. Bukan saja mereka Tuhan, tetapi setiap masyarakat Medan. Biarlah kami juga boleh mendukung setiap program pemerintah untuk memajukan kota ini. Bekerja sama di dalam mensejahterakan kota ini. Tuhan, kami serahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Juga untuk sekolah-sekolah metodis, secara khusus proses belajar mengajar yang masih dilakukan secara online pada saat ini. Kami tahu Tuhan itu sungguh tidak gampang. Bahkan banyak sekali yang mengalami stres, baik guru, murid maupun orang tua. Kami sungguh memohon Tuhan Engkau terus yang memimpin orang tua di dalam mendampingi anak-anak mereka yang belajar secara online, agar mampu memberikan semangat terus kepada anak-anak mereka. Dan bagi anak-anak, sekalipun harus belajar di rumah melalui online, tetapi biarlah semangat mereka itu tidak pernah menjadi pudar. Tetap giat tekun di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada, setiap pekerjaan rumah yang diberikan dari guru. Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk boleh menyelesaikan dan mengerjakannya dengan baik. Dan juga untuk setiap guru-guru yang mengajar, ini juga merupakan satu tantangan yang besar bagi mereka. Tuhan terus yang menambahkan hikmat, sehingga mereka juga mampu dengan kreatif mengajar siswa-siswi mereka melalui online. Bahkan juga tetap mampu membimbing anak-anak murid dengan baik, sekalipun mereka hanya mampu bertemu lewat online saja. Tuhan memberkati mereka, Tuhan terus yang menyertai mereka, memberikan semangat kepada mereka. Inilah doa kami Tuhan. Bahkan juga untuk rumah sakit metodis yang pada saat ini sibuk di dalam mengadakan atau memberikan vaksinasi kepada para masyarakat di kota Medan ini. Tuhan juga memberkati, mulai dari Dr. Hendra, Dr. Johan, bahkan juga untuk setiap perawat, dokter-dokter. Tuhan berkati mereka, tengah-tengah kelelahan mereka, kesibukan mereka, Tuhan tetap memberikan kesehatan, dan biar mereka boleh tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan melihat keramahan yang mereka berikan kepada setiap pasien yang datang. Biarlah Tuhan ini boleh tetap menjadi satu hal yang baik yang boleh mereka pertahankan. Dengan kasih Kristus, terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang ada di kota Medan ini. Tuhan memberkati, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita saat ini berdoa bagi jemaat MDC. Kita berdoa agar jemaat kita tetap boleh mempunyai kerinduan beribadah walaupun lewat online. Dan juga kita berdoa buat persekutuan youth yang akan diadakan pada hari Jumat ini. Juga untuk Pantau Daniel yang akan memimpin. Ketiga, kita juga berdoa buat anak-anak jemaat yang sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah. Mari kita buka suara dan kita berdoa. 1 tahun lebih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah secara online.
Kami tetap menyerahkan jemaat kami secara khusus MDC ini dalam tangan-Mu. Sekalipun hanya lewat online. Tetapi Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang terus menggerakkan hati mereka. Sekalipun online, biar mereka boleh tetap rindu mencari Tuhan. Rindu beribadah kepada Tuhan. Mereka harus tahu bahwa tanpa Engkau, hidup mereka tidak berarti. Hanya dengan adanya Engkau, maka hidup setiap kami anak-anak Tuhan menjadi berarti, bermakna. Kami butuh Engkau. Kami butuh penyertaan dan tuntunan daripada Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh meninggikan Engkau sebagai Allah yang menciptakan kami. Roh Kudus-Mu yang terus bekerja, menggerakkan hati daripada setiap jemaat. Kami tidak ingin Tuhan, karena ibadah online ini membuat jemaat menjadi suam-suam kuku atau menjadi tertidur, kerohanian semakin mundur. Tetapi Tuhan, kami ingin mereka walaupun online ibadah, kerohanian mereka boleh tetap bertumbuh dan bertumbuh terus. Bisa menjadi anak-anak yang membanggakan hati Tuhan. Bahkan juga tetap menyediakan waktu mereka untuk bersat teduh, berdoa setiap hari, membaca firman-Mu setiap hari, membangun satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Untuk persekutuan youth pada Jumat ini, Tuhan juga berkati contoh Daniel yang akan memimpin. Berikan hikmat, kepintaran, kemampuan, bukan saja mengajar dan membimbing anak-anak lewat Zoom, tetapi juga mampu membimbing anak-anak pada kehidupan yang bertumbuh di dalam Engkau. Membawa anak-anak tetap berakar di dalam firman. Hidup takut akan Tuhan. Tuhan tolong dia. Bahkan juga untuk setiap anak-anak remaja, pemuda dimanapun mereka berada. Kami juga memohon Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada mereka dimanapun mereka berada. Keluar masuk mereka boleh Tuhan berkati. Pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dia juga tengah-tengah tempat pekerjaan mereka mampu bersinar bagi Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab melakukan setiap tugasnya dengan baik, pekerjaannya dengan baik. Sehingga mereka boleh menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. Bahkan juga di dalam pergaulan mereka Tuhan juga berkati, hindarkan mereka dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Mampukan juga mereka untuk boleh berkata tidak kepada setiap pergaulan yang tidak baik. Kepada setiap pergaulan yang sudah menentang firman Tuhan. Mampukan mereka juga melindungi diri dari setiap orang-orang ataupun teman-teman yang tidak benar. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi dan juga sertai mereka. Untuk setiap anak-anak, remaja, pemuda yang sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah, kami juga mau serahkan mereka dalam tangan-Mu, biar mereka boleh giat tekun belajar, menyediakan waktu senantiasa untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian sekolah. Tuhan tetap menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa butuh setiap jemaat yang sakit menahun, yang harus rutin makan obat atau menjalani terapi, serta keluarga yang merawat. Kemudian juga kita berdoa buat untuk jemaat yang harus beraktivitas di luar rumah, agar Tuhan lindungi, khususnya di masa pandemi. Kemudian kita juga berdoa untuk setiap kita agar kita mampu menjaga hati kita. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan itu boleh tetap ada di dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap jemaat kami yang mempunyai sakit menahun, yang harus mengkonsumsi obat setiap hari, atau yang harus menjalani terapi. Tuhan juga terus yang memimpin kehidupan mereka, menyertai mereka, dan juga memberkati setiap obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah itu juga boleh mendatangkan pemulihan kesehatan bagi mereka.
Tetap berikan semangat kepada mereka, bahkan juga sekalipun harus tergantung kepada obat, tetapi biarlah damai daripada Tuhan itu boleh tetap ada di dalam hati mereka, dan senantiasa berpengharapan, berserah, mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan mereka. Karena tahu bahwa Tuhan adalah teman sejati mereka, yang setiap saat boleh menjadi topangan mereka, batu karang bagi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat yang harus bekerja, beraktivitas di luar rumah, secara khusus pada saat pandemi ini, Tuhan juga terus yang menyertai mereka, menghindarkan mereka dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, agar juga mereka boleh tetap mengikuti atau taat pada protokol kesehatan. Tuhan hindarkan mereka dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Berkati mereka senantiasa Tuhan, bukan hanya ketika mereka di luar rumah, bahkan juga dimanapun mereka berada di rumah pun. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menuntun kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, setiap jemaat MDC, bahkan juga kami semua hamba Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menjaga suasana hati kami. Dalam kondisi yang bagaimanapun, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak rintangan, tantangan yang kami hadapi, tetapi Tuhan, kami sungguh memohon, kiranya sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan, itu tetap ada di dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan, ada jalan keluar. Engkau adalah Allah yang lebih besar daripada setiap persoalan, permasalahan yang kami hadapi. Setiap masalah yang kami hadapi tidak melebihi daripada kekuatan kami. Engkau berjanji, dimanapun kami berada, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bahkan dalam situasi sulit pun, Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Berjalan bersama dengan kami, menggandeng kami dengan penuh kehangatan. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Chuantao Albert, saya mengajak kita menyanyikan satu lagu kembali, yaitu Tak Ku Lupakan Engkau dalam bahasa Indonesia. Yakinkan janji Kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Waktu dan tempat saya serahkan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Tiada henti-hentinya kami senantiasa merindukan kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terlebih lagi terhadap firman-Mu yang boleh menerangi hati kami masing-masing, menguatkan kami,
dan memberikan kami damai sejahtera. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu pada malam hari ini, sehingga setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya boleh diberkati dengan firman-Mu dan boleh diteguhkan kembali imannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menyertai, yang memberikan hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh dimengerti dan diamini dan Kau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini tema kita belajar tentang janji Allah. Diambil dari kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 15 sampai ke 29. Apa sih sebenarnya yang dikatakan tentang janji Allah itu yang mau kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, coba kita perhatikan, biasanya kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari sering kita melakukan atau berjanji pada orang lain. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu, sama-sama juga kita melihat banyak sekali janji-janji yang kita ucapkan, yang kita janjikan, itu banyak yang juga tidak kita tepati atau tidak kita lakukan, walaupun ada juga yang kita lakukan. Dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita bisa saksikan yaitu pada saat memasuki masa-masa pemilu atau pilkada. Bapak Ibu bisa menyaksikan bahwa di berbagai kesempatan pada saat kampanye, pasti sering sekali para kandidat yang ada itu menyampaikan janji-janjinya untuk menarik hati daripada rakyat untuk memilih mereka. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin nanti ada janji yang ditepati, tapi mungkin ada juga janji yang tidak bisa mereka tepati. Nah, hal seperti ini biasanya kita maklum Bapak Ibu. Itulah janji-janji yang dilakukan oleh manusia ataupun janji-janji kampanye. Dan itulah manusia. Namun Bapak Ibu, kita harus ingat tidak demikian halnya dengan janji Allah. Ketika Allah berjanji, maka janji itu pasti ditepatinya. Sama halnya dengan janji anugerah keselamatan yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah janji yang tidak bisa diganggu-gugat, yang sudah dimateraikan dalam darah Kristus, dan pasti ditepati Bapak Ibu. Saya tidak akan bacakan Galatia pasal 3 ayat 15 sampai ke 29 begitu panjang, tapi saya coba akan membahasnya per perikop. Dalam Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 17, di situ dikatakan, saudara-saudari, biarlah saya memberikan contoh yang sederhana. Kalau seseorang sudah membuat surat atau suatu perjanjian atau surat warisan, atau surat itu merupakan surat yang sudah disahkan sebagai kesepakatan bersama, dan surat itu sudah tidak bisa dibatalkan lagi, maka siapapun tidak boleh membatalkannya atau menambahkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat itu. Nah, begitu juga perjanjian yang disahkan Allah dengan Abraham dan keturunannya yang tidak bisa diubah. Juga pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, Allah berkata kepada Abraham, kepadamu dan kepada semua keturunanmu. Tetapi dia berkata kepadanya, kepadamu dan di si keturunanmu. Jadi Allah waktu berjanji dengan Abraham, perjanjian disahkan dengan Abraham dan keturunannya itu tidak bisa diubah. Allah berkata kepadamu dan kepada semua keturunanmu. Tapi dia berkata kepadanya, kepadamu dan si keturunanmu. Maksudnya, seorang keturunan yang tunggal
dalam hal ini. Dan keturunan yang dimaksudkan dalam ayat ini, yang dimaksudkan oleh Allah yaitu Kristus. Jadi yang saya maksudkan adalah janji yang diberikan Allah kepada Abraham, itu sebenarnya sudah lama itu disahkan sebelum adanya hukum Taurat. Atau persisnya 430 tahun sebelum Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Nah, oleh karena itu, dengan memberikan hukum Taurat, Allah tidak membatalkan atau mengubah janji yang disahkannya dengan Abraham. Dalam Galatia pasal 3 ayat 18 sampai 20. Di situ diceritakan, jadi berkat yang kita warisi dari Abraham karena kita bersatu dengan Kristus. Siapa itu Kristus? Yaitu si keturunan yang dijanjikan kepada Abraham itu. Jadi bukan atas dasar taat kepada hukum Taurat. Karena kalau atas dasar perbuatan atau taat kepada hukum Taurat, itu berarti atas dasar perbuatan kita sendiri. Berarti bukan atas dasar suatu perjanjian. Tapi Bapak Ibu, memang berkat itu diberikan oleh Allah karena kebaikan hati Allah sendiri kepada Abraham melalui perjanjian tersebut. Karena itu tentu ada orang yang bertanya-tanya, kalau manusia bisa dibenarkan Allah hanya melalui percaya kepada janji-janjinya, lalu kenapa lagi Allah memberikan hukum Taurat lagi? Ini pasti ditanya, kalau seandainya manusia bisa dibenarkan Allah melalui percaya kepada janji-janjinya, lalu kenapa Allah memberikan hukum Taurat lagi? Jawabannya dalam ayat 19 dan 20. Adapun hukum Taurat ditambahkan supaya setiap kita ini semua boleh sadar akan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan hukum Taurat tetap berlaku selama manusia menanti-nantikan kedatangan daripada keturunan yang dijanjikannya itu. Keturunan Abraham yang sudah dijanjikan itu. Nah, perhatikanlah bahwa hukum Taurat tidak langsung diberikan oleh Allah kepada manusia, seperti dia memberikan perjanjiannya kepada Abraham. Tetapi para malaikatlah yang menyampaikannya kepada Musa. Dan Musa menyampaikan kepada umat Allah. Sedangkan perjanjian Allah dengan Abraham, Allah sendiri yang langsung menyampaikannya tanpa perantara. Jadi tidak heran Bapak Ibu kalau dalam Galatia pasal 3 ayat 21, pasti ada orang yang mau bertanya, kalau begitu apakah hukum Taurat yang diberikan oleh Allah bertentangan dengan janji-janjinya kepada Abraham? Jawabannya, tentu saja tidak. Kita harus memahami bahwa hukum Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk memberi hidup yang selama-lamanya kepada siapapun. Yang berarti caranya supaya kita menjadi benar di hadapan Allah bukanlah melalui hukum Taurat. Lalu kalau tidak melalui hukum Taurat, melalui apa? Kembali dijawab dalam Galatia pasal 3 ayat 22. Yaitu melalui apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Allah membuat sehingga setiap orang seperti harus dipenjarakan karena berhutang dosa kepadanya. Jadi hukum Taurat itu dibuat untuk menyadarkan manusia bahwa setiap orang itu terhutang atau terpenjara oleh dosanya. Dan satu-satunya jalan untuk bisa terlepas dari hutang dosa tersebut atau terbebas dari hutang dosa tersebut, tidak ada jalan lain kecuali percaya penuh kepada Kristus Yesus. Dan hanya melalui percaya kita menerima berkat yang sudah Allah janjikan kepada Abraham. Bapak Ibu sekalian, sementara manusia menunggu kedatangan Kristus, yaitu keturunan yang dijanjikan itu, dan sebelum kita ini atau manusia ini bisa dibenarkan di hadapan Allah
melalui percaya tersebut, maka Allah memberikan hukum Taurat untuk mengatur manusia. Jadi pada waktu itu hukum Taurat menjadi seperti pagar yang memagari supaya para manusia itu boleh tahu apa yang harus diperbuat dan apa yang harus tidak diperbuat. Tujuannya untuk memagari setiap kita sampai tiba saat di mana kita dapat dibebaskan lewat percaya kepada Kristus. Nah, hukum Taurat juga bisa digambarkan sebagai pengawas, yaitu pengawas yang mengawasi atau mendidik dan menuntun kita kepada satu tujuan, yaitu kepada Yesus Kristus. Yaitu supaya kita mendapat kesempatan untuk dibenarkan Allah melalui percaya penuh kepada Kristus. Kenapa? Karena dalam hukum Taurat jelas, digambarkan secara jelas, dan itu juga merupakan gambaran daripada karakter daripada Allah yang membenci daripada dosa-dosa manusia. Dan tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini, tidak ada satu pun yang sanggup melakukan secara penuh hukum Taurat tersebut. Oleh sebab itu hukum Taurat diberikan adalah untuk mendidik dan menuntun kita kepada Kristus, supaya kita mendapat kesempatan untuk dibenarkan Allah melalui percaya kepada Kristus. Tetapi bagi kita yang sekarang yang sudah percaya dan bersatu dengan Kristus, kita tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh pengawas itu. Kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus melalui baptisan sudah mengalami yang namanya kehidupan yang baru atau kehidupan rohani yang baru. Artinya seolah-olah sifat-sifat Kristus sendiri itu telah membungkus kita seperti pakaian baru, dan melalui percaya penuh kepada anak Allah, percaya sepenuhnya kepada Kristus, maka kita semua menjadi anak-anak Allah. Sehingga di Galatia pasal 3 ayat 28 dikatakan, jadi di antara kita saudara-saudari seiman, kita tidak pantas lagi membeda-bedakan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, atau antara budak dan yang bukan budak, ataupun antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena kita semua sudah menjadi satu, karena bersatu dengan Yesus Kristus. Yang artinya kita semua dalam Kristus, kita semua adalah sama. Dan oleh sebab itu, sebagai milik kepunyaan Kristus, kita semua adalah sama. Melalui Dia, kita semua menjadi keturunan Abraham yang mewarisi daripada janji Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, janji-janji Allah, kalau kita lihat itu merupakan dasar hidup kekristenan. Itu sangat fundamental sekali. Alkitab mencatat, orang-orang yang benar akan hidup di dalam janji-janji Allah. Rasul Paulus juga berkata, aku hidup bukan karena apa yang aku lihat, tetapi aku hidup karena apa yang aku percaya, yaitu janji-janji Tuhan. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada janji-janji Tuhan. Pertanyaannya sekarang, mengapa janji-janji Allah merupakan dasar daripada kekristenan? Nah, untuk menjawab itu Bapak Ibu, mari kita coba lihat beberapa alasan yang diberikan dalam Alkitab. Saya ambil ada beberapa alasan. Yang pertama saya ambil dari Mazmur pasal 119 ayat 140. Mazmur 119 ayat 140. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa janji Allah itu adalah pasti. Janji Allah adalah pasti. Mazmur 119 ayat 140 di situ katakan, janjimu sangat teruji
dan hambamu mencintainya. Perkataan ini dikatakan oleh siapa? Ini dikatakan oleh Daud, oleh Raja Daud. Pada saat itu dia belum menjadi raja. Nah, di dalam benak Daud muncul pertanyaan. Dalam benak Daud muncul pertanyaan. Tuhan yang berjanji akan mengangkatnya menjadi raja, tetapi kenapa ia dikejar dan hendak dibunuh? Ini membuktikan bahwa di antara fakta dengan janji terkadang bisa sangat berbeda. Tetapi pada akhirnya Daud tiba pada kesimpulannya bahwa janji Allah sangat teruji. Daud katakan janjimu sangat teruji. Karena Daud pada akhirnya menjadi raja Israel. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana prosesnya. Terkadang kita bisa lihat bahwa di antara fakta dengan janji itu terkadang sangat berbeda. Tapi sampai pada saatnya janji itu akan tergenapi dan teruji. Oleh sebab itu Daud berkata, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Ini alasan pertama, kenapa janji-janji Allah merupakan dasar daripada kekristenan. Yang kedua, kita lihat alasan yang kedua. Mari kita lihat dari Markus pasal 9 ayat 23. Di Markus pasal 9 ini, ayat 23 ini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ini Yesus berkata pada seorang bapak, seorang ayah, yang dimana di situ diceritakan bahwa seorang ayah ini meragukan kemampuan Yesus untuk mengusir roh jahat yang merasuki anaknya sehingga menyebabkan anaknya menjadi bisu. Nah, sang ayah ini berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, usirlah roh jahat itu. Nah, Tuhan Yesus dalam Markus pasal 9 ayat 23 itu Yesus menjawab kepada sang ayah ini, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus menegaskan kepada sang ayah ini. Sang ayah bertanya, jika engkau dapat. Dan Tuhan Yesus jawab, kamu bertanya kepada saya, jika engkau dapat. Saya akan menjawab kamu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini artinya janji Allah itu berlaku bagi setiap orang percaya. Bagi kita orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil, Bapak Ibu. Janji-janji Allah itu berlaku atas kehidupan kita. Yang artinya bahwa janji itu pasti digenapi atas orang yang beriman. Salah satu contoh yang bisa kita lihat yaitu seorang perwira yang di Kapernaum yang berkata kepada Yesus. Katanya demikian, Guru, engkau tidak usah datang ke rumahku. Cukuplah engkau katakan saja, sepatah kata saja. Maka hambaku pasti akan sembuh. Nah, peristiwa ini dicatat juga dalam Alkitab. Ini adalah salah satu contoh orang yang beriman, Bapak Ibu. Perwira ini percaya. Dan mujizat pun terjadi atas hambanya. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Jadi janji Allah berlaku bagi setiap orang yang percaya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa janji-janji Allah itu luar biasa. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus berkata, Allah dapat mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan.
Dan Alkitab mencatat, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ini sekaligus menjadi bukti bahwa janji Allah itu luar biasa. Saya pernah berbicara juga di atas mimbar ini. Saya pernah menggambarkan bagaimana Allah itu sebenarnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat ketika kita masih kecil, masih bayi. Pernahkah bayi itu meminta kepada orang tuanya, "Pa, Ma, saya mau ini dong. Ma, susu ini gak cocok, saya mau susu yang lain. Saya mau ini, saya butuh ini." Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena bayi belum bisa berkomunikasi, belum bisa berbicara. Namun coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana orang tua yang mengasuh bayi ini. Mereka akan tahu semua kebutuhan bayi itu. Sebelum bayi ini meminta, orang tua sudah mempersiapkan semuanya. Sebelum bayi ini dilahirkan ke dalam dunia ini, pada saat masih dalam kandungan, orang tua juga sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan pada saat bayi ini akan lahir. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang tua yang hidup di dunia ini sebagai manusia yang berdosa saja, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu. Apalagi Allah Bapa kita yang di surga yang menciptakan kita, yang sangat mengerti dan memahami detail daripada kebutuhan kita. Sebelum kita melihat, sebelum kita mendengar, sebelum itu timbul dalam hati kita, Allah sudah menyediakan itu semuanya. Karena kenapa? Oleh karena Dia mengasihi kita. Seperti orang tua kita mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya luar biasa. Kita bisa melihat bahwa janji Allah itu juga mahal harganya. Janji Allah itu sangat mahal. Namun dalam hal ini ada yang kontradiksi Bapak Ibu. Janji Allah mahal, namun janji Allah itu sekaligus murah. Kenapa bisa begitu? Dia mahal sekaligus murah. Sangat berkontradiksi sekali, bukankah demikian Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah Bapak Ibu sekalian, janji Allah itu mahal. Kenapa mahal? Karena janji Allah itu dimateraikan oleh darah Kristus. Darah yang tidak berdosa. Janji yang mahal itu menjadi murah atau bahkan gratis. Mengapa Bapak Ibu? Karena dikala kita hidup sepenuhnya di dalam Kristus, percaya sepenuhnya dalam Kristus, maka janji Allah itu menjadi murah atau gratis. Menjadi orang Kristen atau pengikat Kristus, menurut saya itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Kenapa? Karena kita bukan hanya disediakan berkat-berkat rohani saja, yang puncaknya adalah menikmati kehidupan yang kekal di surga. Tapi juga kita akan mengalami pengenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan saat ini, yaitu berkat-berkat jasmani juga Tuhan akan berikan kepada kita. Ada tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Nah, Alkitab juga menyatakan bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus berhak menerima segala janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, saya akan memberkati Abraham. Itu juga akan menjadi hak kita. Kalau kita hidup di dalam Kristus. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Pertanyaannya. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Janji-janji Tuhan kepada Abraham pun digenapinya. Abraham diberkati dengan melimpah dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Namun, Bapak Ibu sekalian, untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, Abraham harus berani bayar harga. Apa harga yang harus dibayarnya? Yaitu Abraham harus meninggalkan negerinya di Ur Kasdim. Abraham harus berpisah dengan sanak saudaranya dan juga rumah bapaknya. Abraham melakukan itu dengan taat dan dengan imannya. Iman Abraham inilah, iman yang dibuktikan, yang dilakukan oleh Abraham inilah iman yang hidup. Yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Itulah yang disebut dengan iman yang hidup. Jadi jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Seperti yang tercatat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Dan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya, meski secara manusia hal itu sangat mustahil. Bagaimana mungkin keturunan bisa seperti bintang banyak di langit? Mustahil bagi manusia. Namun Abraham percaya. Abraham tidak meragukan hal itu. Maka oleh sebab itu, Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Bapak Ibu sekalian, demikian juga saat Abraham diperhadapkan dengan ujian kasih. Yaitu pada saat Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya yang semata wayang, yaitu Ishak, kepada Tuhan. Abraham pun taat melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Abraham tidak bertanya kepada Tuhan, "Kenapa saya harus melakukan ini dan Tuhan meminta ini?" Tidak, Bapak Ibu. Abraham taat melakukannya. Ini membuktikan bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati Abraham secara melimpah. Karena Abraham mempunyai iman dan ketaatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat cerita yang tadi, bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Maka untuk itu sebagai orang percaya, kita harus hidup dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Marilah kita contohlah sang tokoh Abraham ini, yang mempunyai iman dan ketaatan, sehingga berkat dan janji-janji Allah dipenuhi dan melimpah dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang di surga. Pada malam hari ini kami boleh belajar banyak, kami boleh melihat bagaimana Engkau
menggenapi janji-janji-Mu dan memenuhi janji-janji-Mu kepada kami setiap orang yang percaya. Kami tahu ya Bapa, hukum yang Engkau berikan kepada kami, itu tidak akan membawa keselamatan bagi kami. Tetapi anugerah dan janji keselamatan yang Engkau janjikan kepada kami, itulah yang membawa keselamatan bagi kami. Hukum yang diberikan kepada kami, hanya sekedar untuk mengingatkan kita, bahwa kita pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, yang tidak mungkin akan terlepas daripada hukuman penjara dosa, yang akhirnya adalah dibuang dalam api kekekalan. Namun Engkau berjanji kepada hamba-Mu, kepada Abraham, bahwa ketika kita taat percaya, dengan iman kita percaya sepenuhnya, pada saat kita melakukan kebenaran firman-Mu, maka janji-Mu akan memenuhi kami, yaitu janji keselamatan dan kehidupan kekal di kerajaan surga. Ya Bapa yang di surga, biarlah pada malam hari ini Engkau boleh membuka hati kami dan wawasan kami. Kami boleh melihat bagaimana Abraham dalam menjalani kehidupannya dengan penuh iman dan ketaatan. Biarlah itu juga boleh menjadi karakter daripada kami setiap orang yang percaya. Kami boleh mempedomani Abraham. Kami boleh menjadi orang yang beriman, orang yang taat, sehingga janji-Mu boleh memenuhi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Contoh Albert yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk kepada pokok doa berikutnya. Tapi sebelumnya saya mengajak kita menaikkan satu pujian terlebih dulu. Tuhan tak janji. Tuhan tak janji, langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji, cuaca cerah, tak ada susah, aman selalu. Namun ya janji, teguhkanku, ya akan berikanku perteduhan. Ujian datang, ya menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa buat saudara-saudari kita yang sakit maupun dalam pemulihan. Kita berdoa buat Ibu Yong Fumoy, mama daripada Contoh Albert yang sedang dalam keadaan pemulihan. Bahkan juga untuk mama daripada saudari Lina Ujudan yang juga dalam pemulihan. Tuhan kiranya terus yang menolong mereka, memulihkan secara total kesehatan mereka. Demikian juga dengan keluarga daripada Ali Sutrisno yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan terus yang bekerja, terus yang berkarya, memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah gembala kami yang agung. Engkau adalah Allah yang terus membimbing kami kepada padang rumput yang hijau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman,
Tetapi firman-Mu berkata kami tidak perlu takut. Karena gadamu dan tongkat-Mu, tangan-Mu itu senantiasa menopang dan juga menyertai kami. Bahkan juga firman-Mu berkata, tidak ada satupun yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Apapun itu, dalam situasi yang bagaimanapun, bahkan sakit penyakit, tidak akan mampu memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dan juga kami tahu bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang agung dari segala dokter yang ada. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sebab itu Tuhan, dengan yakin, penuh kepercayaan kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan. Untuk Ibu Yong Fu Moy, mama daripada Lina Ujudan, bahkan juga untuk keluarga dari Bapak Ali Sutrisno, mereka semua satu persatu Tuhan. Kami 100% yakin dan mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Bukan saja setiap obat-obatan mereka Tuhan memberkati. Bahkan juga memberikan hikmat kepada setiap dokter tangan medis yang menangani mereka. Terlebih Tuhan kami memohon, Tuhan terus yang memberikan ketenangan pikiran, bahkan juga hati mereka. Di dalam kelemahan tubuh mereka, pada saat mereka sakit dan berseru memanggil Engkau, tolong Tuhan Engkau lawat dan jamah mereka. Engkau memberikan penghiburan, bahkan kekuatan kepada mereka di dalam melawan sakit penyakit yang ada. Bahkan biarlah mereka juga memiliki satu keyakinan bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Pada saat mereka dalam tubuh yang lemah, mereka butuh penghiburan. Mereka berseru memanggil Engkau. Engkau juga bekerja. Biar mereka tengah-tengah sakit tahu bahwa Engkau Allah yang tetap mengasihi mereka. Tetap ada di sisi mereka menjadi teman sejati mereka. Yang setiap saat akan mendengar seruan daripada mereka. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau sertai mereka, berikan pikiran yang positif, berikan damai, dan ketenangan di dalam hati mereka. Secara khusus pada saat mereka cemas, pada saat mereka merasa panik, pada saat mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Tolong Tuhan Roh-Mu yang bekerja, memberikan semangat bagi mereka, penghiburan, kesembuhan. Tuhan terima kasih, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah Sang Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa saat kepada kita. Sampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun permasalahan, tantangan di dalam hidupmu, serahkan kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Allah kita lebih besar daripada setiap persoalan kita. Dia adalah Allah yang akan terus menopang kita, bahkan juga memberikan jalan keluar bagi kita. Berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Tuhan firman-Mu berkata, ketika dengan iman kami datang ke hadapan-Mu, kami meminta, maka Tuhan akan memberi.
Ketika kami mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan kepada kami. Ketika kami datang menghadap Engkau dengan iman berdoa, maka Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap doa kami. Bahkan juga akan mengabulkannya sesuai dengan waktu Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan juga dengan cara-Mu. Sebab itu Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami pada malam hari ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita kembali menyanyikan Tuhan tak janji. Tuhan tak janji, tiada susah, tak ada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji, ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji, teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian nyata yang menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah doa kita malam ini telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.